Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Armalayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Babadan 2 Kabupaten Batang. Pada video kali ini saya ditemani oleh Bapak Humaidi SAG selaku Kepala Sekolah SD Negeri Babadan 2. Dan pada video kali ini saya akan melakukan percakapan dengan kepala sekolah mengenai kasus-kasus dilema etika dan juga proses pengambilan keputusan. Baik, langsung saja kita akan mulai percakapannya. Assalamualaikum Bapak Humaidi. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Ada yang dapat saya bantu? Ya Pak, ini minta waktunya sebentar 10-15 menitan ya Pak ya. Di sini saya ingin bincang-bincang, ngobrol sebentar sama Pak Hum mengenai kasus-kasus dilema etika Pak atau bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Pak Hum dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk saat ini bila ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral lah Bu ya. Ini kan kita lihat kasusnya dulu, apabila tidak ada pelanggaran hukum atau norma-norma yang ada di masyarakat, itu berarti termasuk dilema etika. Salah satu contohnya adalah ketika ada anak-anak kita dengan SD yang lain dan juga dengan siswa dari SMP maupun MTS bermain-main di lingkungan SD di luar jam kerja. Itu terjadi musibah. Ini mestinya kan sudah tidak menjadi tanggung jawab sekolah nih, karena Bapak Ibu guru sudah mau pulang semuanya, jam sudah selesai, tapi anak-anak setelah pulang sekolah datang lagi ke sekolah untuk bermain-main. Berarti selama ini Pak Hum menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau mengandung kebajikan ya Pak ya. Terus bagaimana Pak untuk mengambil keputusannya itu Pak? Untuk mengambil keputusan, saya melakukan musyawarah dengan teman-teman, rekan-rekan guru, kira-kira mana jalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Bila ada kesepakatan dengan teman-teman, maka itu yang kami lakukan. Musyawarah nih Pak. Ya, musyawarah. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, pertama mengajak dengan teman-teman untuk bermusyawarah, kemudian bila sudah ada masalahnya kok ringan bisa ditindaklanjuti, betul langsung ditindaklanjuti. Seandainya kok memang membutuhkan stakeholder, itu baik komite atau perangkat desa, ya kita lakukan ya setelah musyawarah dengan guru baru kita melangkah ke jenjang yang atasnya. Seperti itu. Baik, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Ya, paling efektif ya bermusyawarah dengan teman-teman. Intinya apapun yang ada, permasalahan apapun ya kita musyawarahkan dengan teman-teman. Musyawarah nih Pak berarti. Kemudian apakah ada jadwal tertentu mungkin dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Apakah
eh, ada prosedurnya atau bentuknya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Pak Hum. Untuk langkah-langkahnya tidak ada, karena permasalahan seperti itu kan insidental ya. Apabila masalahnya kok sederhana ya bisa langsung diselesaikan. Seandainya permasalahannya agak panjang, membutuhkan pemikiran yang agak lama atau ada resiko-resiko tertentu, ya kita konsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Berarti mungkin apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus ini, Pak? Untuk kasus ini ya dari rekan-rekan guru, kemudian juga tokoh masyarakat atau komite juga, kemudian juga termasuk perangkat desa juga mempermudah dalam pengambilan keputusan juga untuk mencari solusinya. Ya. Kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan tersebut, Pak? Pembelajaran yang dapat kami petik bahwa intinya adalah segala sesuatu tidak boleh diputuskan oleh diri sendiri, tapi harus melibatkan rekan-rekan, ya terutama guru dan juga dari stakeholder sekolah yang lain. Gitu. Baik, luar biasa Pak Hum ya. Terima kasih sudah memberikan pengalaman kepada saya Pak Hum. Terima kasih atas waktunya sudah sharing-sharing mengenai kasus yang ada di sekolah dan bagaimana mengambil keputusan yang baik tentunya untuk bisa bermanfaat untuk semua orang, khususnya untuk diri saya sendiri ya Pak. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya Pak. Saya mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yuyun, dan bermanfaat untuk Bu Yuyun ke depannya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Armalayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Babadan 2 Kabupaten Batang. Pada video kali ini saya ditemani oleh Ibu Nurmalia Raihani. Beliau adalah kepala sekolah dari kelompok bermain Umi Aminah. Saya akan melakukan percakapan dengan beliau mengenai kasus-kasus dilema etika, yaitu dengan proses pengambilan keputusan. Baik, langsung saja kita akan mulai percakapannya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Bagaimana kabar Bu ya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuyun. Iya, Bu ya, di sini saya akan memulai percakapan, berbincang-bincang sedikit. Minta waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu. Iya baik Bu Yuyun. Boleh ya Bu? Iya. Ada beberapa pertanyaan mengenai identifikasi kasus-kasus dilema etika atau juga moral. Nah, selama ini bagaimana beliau mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau juga moral Bu? Saya mengidentifikasi kasus dengan melihat kasusnya apakah ada pelanggaran norma atau hukum. Jika tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, maka ini masuk ke dalam dilema etika, di mana kasusnya adanya anak didik yang sering sekali terlambat masuk ke sekolah. Anak ini kurang perhatian dari orang tua Bu Yuyun. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Di sisi lain, saya pikir anak ini perlu dibina agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi Bu Yuyun. Terus selama ini bagaimana beliau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, selama ini saya menjalankannya, pengambilan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para rekan-rekan guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan.
Baik sekali Bu, berarti ada musyawarah ya Bu. Iya. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Buya lakukan selama ini? Yang sering saya lakukan itu Buyun melakukan musyawarah dengan para rekan guru, selanjutnya dirapatkan dengan staf TU yang ada di sekolahan. Rapat ya Bu? Iya. Rapat bersama dengan rekan guru. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Buya anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan rekan guru di sekolahan Buyun. Baik Bu, komunikasi berarti ya Bu, Iya. komunikasi itu sangat penting ya Bu. Iya. Kemudian ada hal-hal apa saja yang merupakan tantangan? Apakah selama ini ada tantangan Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada Buyun, ada tantangannya. Tantangannya itu adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua. Oke Bu. Iya. Kemudian apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin Buya langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Buya jalankan selama ini? Sejauh ini tidak ada jadwal khusus Buyun dalam penyelesaian kasus ini. Dilema etika ini karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Berarti tidak ada ya Bu? Iya Bu. Koordinasi saja dengan pihak terkait. Oke. Kemudian mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Buya untuk membantu atau mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ada Buyun yang membantu itu yaitu rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah saya. Berarti dari hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Buya petik dari pengalaman yang sudah pernah alami dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya. Perlunya memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusannya itu sendiri Buyun. Terima kasih Bu Lia, ini itu saja dari saya. Pengalaman Buya ini sangat memberikan saya bermanfaat ya, khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah sharing-sharing mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk diri saya sendiri. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya Buya ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Buyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya Bu. Iya. Itu Bu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.